Franklin tampak sangat sedih. Beaver lalu berkata, "Kamu boleh meminjam boneka beruangku sampai kamu menemukan selimutmu." "Terima kasih, Beaver," kata Franklin sambil memeluk boneka itu erat-erat. Malam itu, ketika Franklin hendak tidur, ia memakai selimut kuning milik ayahnya sambil memeluk boneka beruang milik Beaver. Tapi rasanya tidak sama seperti kalau ia tidur dengan selimut birunya. Salam literasi. Sobat literasi, saya sekarang sedang bersama putri saya, Kirana Aisyah Turkisa. Sekarang dia ingin membaca sebuah buku. Judulnya apa, sayang? Selimut Franklin. Selimut Franklin. Buku ini ditulis oleh dua orang, Paulette Borges dan Brenda Clark. Penulis dan Iya, ini penulis dan ilustratornya ya. Mudah-mudahan nggak salah sebut ini. Oke, sekarang mari kita simak pembacaan buku oleh Kirana. Selimut Franklin. Franklin sudah bisa meluncur di tepi sungai. Ia sudah bisa berhitung dan sudah bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Bahkan, ia sudah berani tidur di cangkangnya. Tetapi, Franklin baru bisa tidur jika sudah dibacakan sebuah cerita, diberi ucapan selamat tidur, minum segelas air, dinyalakan lampu kamarnya, dan memakai selimut birunya. Mula-mula selimut itu besar, lembut, dan tepinya berlapis kain satin. Tetapi lama-kelamaan, karena terlalu sering dipakai, selimut itu menjadi berlubang-lubang dan tepinya compang-camping. Setiap tahun, Franklin bertambah besar dan selimutnya terasa semakin kecil. Kecil. Biasanya, Franklin menyimpan selimut birunya di laci paling atas. Malam itu, ketika Franklin hendak tidur, selimut itu tidak ada di laci. Franklin lalu mencarinya di setiap sudut kamar. Ia mengobrak-abrik peti tempat mainan, mengeluarkan semua barang yang ada di laci, dan mengeluarkan semua buku yang ada di rak. Tetapi Franklin tidak menemukan selimut birunya. Kira-kira kemana ya? Franklin bergegas memberitahu orang tuanya. "Kembali ke kamarmu," kata ayah Franklin ketika melihat Franklin belum tidur. "Tapi," kata Franklin. "Tidak ada tapi," sahut ayah Franklin. "Kamu sudah dibacakan cerita, sudah diberi ucapan selamat tidur, sudah minum 2 gelas air, dan ayah juga sudah menyalakan lampu kamarmu. Ayo tidur." "Tapi selimutku enggak ada ya," kata Franklin. Tak lama kemudian, Franklin dan orang tuanya segera mencari selimut itu di setiap sudut rumah. "Coba kamu ingat-ingat, Franklin," kata ibu Franklin. "Kapan terakhir kamu melihat selimutmu?" Franklin berpikir keras. Pagi itu, Franklin merasa sedih setelah bertengkar dengan Bear, si beruang. Bear adalah sahabatnya. Franklin lalu memeluk selimutnya sampai ia merasa lega dan tenang. Siangnya, ketika hujan turun dan petir menyambar-nyambar, Franklin menutupi tubuhnya dengan selimut itu sampai hujan reda. Ia yakin setelah hujan reda, ia mengembalikan selimut itu ke tempatnya. Tetapi ketika Franklin dan orang tuanya memeriksa laci itu, selimut itu tidak ada di sana. "Kita cari besok saja," kata ibu Franklin. "Aku nggak bisa tidur kalau nggak pakai selimut itu, Bu," kata Franklin. "Ayah punya usul," kata ayah Franklin sambil keluar dari kamar Franklin. Tak lama kemudian, ayah Franklin kembali sambil membawa selimut kuning yang sudah usang. "Apa itu ya?" tanya Franklin. "Ini selimut ayah waktu ayah masih kecil," jawab ayahnya. "Mungkin bisa membuat kamu tidur nyenyak." Franklin tidur dengan memakai selimut kuning itu, tapi rasanya tidak sama dengan selimut birunya. Franklin sangat sedih karena kehilangan selimut birunya. Malam itu, ia membutuhkan waktu lama agar bisa tertidur.
Keesokan harinya, Franklin mencari selimutnya lagi. Pertama, ia pergi ke rumah Bear. Franklin tampak sangat muram. Bear heran melihatnya. "Ada apa, Franklin? Ibumu memberi kamu sarapan kubis lagi?" tanya Bear bercanda. Ia tahu Franklin tidak suka kubis. "Ini lebih buruk lagi, Bear," kata Franklin. "Selimutku hilang." "Selimutmu nggak ada di sini," kata Bear. "Lagi pula, ibuku pernah bilang kalau aku sekarang sudah besar. Jadi aku sudah nggak butuh selimut bayi lagi. Mungkin kamu juga sudah nggak butuh selimut itu lagi, Franklin." Tapi Franklin tahu Bear selalu tidur dengan boneka kelincinya. "Kamu saja kalau tidur masih ditemani boneka kelincimu," kata Franklin. "Loh, boneka kan lain," sahut Bear. Setelah itu, Franklin pergi ke rumah Fox si rubah. Selimutnya juga tidak ada di sana. "Yuk, kita main-main saja," ajak Fox kepada Franklin. "Enggak ah," jawab Franklin. "Aku mau cari selimutku dulu. Ayahku pernah bilang kalau selimut bayi itu enggak baik buat anak yang sudah besar," kata Fox. "Mungkin sebaiknya kamu minta selimut baru, aku sudah dibelikan." "Aku lebih suka selimut bayiku," sahut Franklin. Kemudian Franklin pergi ke rumah Beaver, si berang-berang. Selimutnya juga tidak ada di sana. Franklin tampak sangat sedih. Beaver lalu berkata, "Kamu boleh meminjam boneka beruangku sampai kamu menemukan selimutmu." "Terima kasih, Beaver," kata Franklin sambil memeluk boneka itu erat-erat. Malam itu, ketika Franklin hendak tidur, ia memakai selimut kuning milik ayahnya sambil memeluk boneka beruang milik Beaver. Tapi rasanya tidak sama seperti kalau ia tidur dengan selimut birunya. Keesokan harinya, ketika sarapan, ayah Franklin mencium bau tidak enak sampai-sampai harus menutup hidungnya. "Bau apa sih ini?" tanya ayah Franklin. "Seperti bau kaos kaki kotor ya?" Franklin dan ibunya ikut mengendus-endus bau itu. Tiba-tiba Franklin teringat sesuatu. "Sepertinya aku tahu ini bau apa," kata Franklin sambil tersenyum. Franklin meraih sesuatu dari bawah kursinya. Ternyata itu selimut birunya. Dan plop, beberapa buah kubis yang telah busuk muncul dari balik selimut itu dan menggelinding ke lantai. Ayah dan ibu Franklin menatapnya dengan kaget. "Lihat," seru Franklin. "Selimutku sudah ketemu. Aku lupa kalau aku menaruhnya di sini." "Kamu juga lupa makan kubismu," kata ibu Franklin. "Oh," desah Franklin. Dia tampak malu-malu. "Pantas baunya seperti ini. Kubis busuk sih," kata ayah Franklin. "Belum busuk saja sudah bau," sahut Franklin. Ibu Franklin tersenyum mendengarnya. "Ibu dulu juga benci kubis," katanya. "Itu sayur yang paling busuk baunya." "Bukan kubis, asparagus," sahut ayah Franklin. "Itu lebih busuk daripada kubis." "Brokoli," seru Franklin. Lalu Franklin terdiam. Franklin ingat kalau ia sangat suka makan brokoli. "Baunya memang busuk, tapi aku nggak akan menyembunyikan brokoli," kata Franklin. "Nah, itu baru berita bagus," kata ayahnya. Franklin lalu membantu orang tuanya membersihkan kotoran itu. Kemudian Franklin mengambil selimutnya. "Aku nggak peduli kalau kamu sudah usang atau robek-robek," katanya kepada selimutnya. "Tapi kamu harus dicuci dulu ya, baumu nggak enak." Malam itu, sebelum Franklin dibacakan cerita, diberi ucapan selamat tidur, dan minum segelas air, Franklin mengembalikan selimut kuning milik ayahnya ke dalam peti. Ia senang tinggal di rumah yang mempunyai tempat khusus untuk menyimpan selimut-selimut lama mereka. Wow, jadi ini ceritanya menarik juga ya. Cerita tentang Franklin, seekor kura-kura yang berusaha mencari selimutnya. Setelah dia mencari ke berbagai tempat, dia nanya ke orang tuanya, nggak tahu, ke teman-temannya nggak tahu juga. Tapi karena teman-temannya baik ya, tadi ada yang meminjamkan apa? Boneka beruang. Boneka beruang. Siapa tadi? Beaver. Beaver, si berang-berang ya. Iya. Iya, berbaik hati. Tapi ternyata mau dipinjemin selimut, dipinjemin apa lagi? Boneka, tetap aja rasanya nggak sama ya, beda dengan ini. Terus
tadi gimana akhirnya ketemunya selimutnya? Saat di bawah kursi. Saat tercium bau busuk dari kubis Yang sudah busuk. yang menempel di selimut. Iya, jadi gara-gara ada kubis di dekat selimut itu yang berbau busuk, ya. Akhirnya ketemu deh selimutnya. Iya. Kirana pernah nggak kejadian seperti itu? Enggak. Enggak ya. Kenapa? Karena Kirana kalau habis tidur pakai selimut langsung Dilipat. ditinggal Abi yang masukin, yang beresin. Nah, kira-kira dari cerita ini pesannya apa ya, Kirana? Kita tidak boleh menyembunyikan makanan atau kita tidak boleh kita tidak boleh menyembunyikan makanan meskipun baunya tidak enak tetap dimakan, dan karena kita juga bakal mengalami sesuatu yang membuat kita sedih. Kan tadi selimutnya itu. Oh, itu si Franklin ini nggak suka kubis ya? Enggak. Jadi akhirnya mungkin karena dia disuruh makan kubis, dia nggak suka, akhirnya dia simpen. Problemnya adalah dia nyimpennya pakai selimut gitu ya. Iya. Itu tuh. Kirana sendiri makan apa yang nggak disuka? Ada nggak? Makanan yang nggak disuka. Apa ya? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Apalagi? Apa ya? Bandeng. Oh, ikan bandeng ya. Iya, jadi memang ada beberapa makanan atau bahkan sayuran, terutama anak-anak itu ada yang nggak disuka. Nah, kalau nggak disuka ya udah bilang aja, jangan disimpan kayak Franklin ya. Iya, disimpan barang selimutnya. Udah gitu lupa naruh selimut, nyari ke temen-temennya. Untung kubisnya busuk. Coba kalau kubisnya nggak busuk, nggak bakal ketemu itu kan selimutnya. Iya. Nah, tapi ternyata teman-temannya Franklin baik-baik ya. Minjemin apa? Boneka, selimut. Bahkan tadi lucunya itu tuh ayahnya minjemin selimut warna kuning waktu dia masih kecil ya. Iya, waktu ayahnya masih kecil apa? Kira-kira bayanginnya gimana ya? Kira-kira udah berapa puluh tahun tuh usia selimutnya ya? Iya. Nah, dari cerita ini apa yang Kirana suka? Yang aku suka adalah gambarnya. Gambarnya. Kenapa sih gambarnya? Coba bisa ditunjukin ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga tertarik. Nah, ini gambarnya. Jadi memang gambarnya bagus ya. Nah, ini dia. Ini yang bagian busuknya. Bagian busuknya tuh. Iya. Jadi buku ini memang ditulis secara berserial ya, diterbitkan oleh apa? Kanisius ya? Penerbit Kanisius. Penerbit Kanisius Yogyakarta. Ini bukunya memang sangat bagus ceritanya. Franklin ini kura-kura. Jadi keluarga kura-kura, banyak kisah terkait dengan kehidupan Franklin. Selain cerita, gambar, apalagi yang disuka dari buku ini? Cerita, gambar, sama pesannya. Pesannya. Kirana mudah ya dapat pesannya ya? Iya. Kirana udah berapa banyak buku nih yang dibaca? Kan macam-macam ya? Iya. Misalnya Kirana jadi Franklin di cerita ini. Kira-kira apa yang tidak akan Kirana lakukan? Aku tidak akan menyembunyikan kubisnya. Tidak akan menyembunyikan kubis gitu ya. Terus kubisnya diapain dong? Kubisnya paling aku makan, cuma tutup hidung.
Oh, Misalnya, rasanya enak kan nih, rasanya enak kan, gitu ya. iya, Ya kalau nggak suka ya bilang aja. ya Mungkin paling Umi juga tahu kalau misalnya aku nggak suka apa gitu. ya mungkin kubisnya nanti bisa dicampur apa gitu kan biar enak, ya mungkin dicampur telur atau dicampur pizza gitu kan, dicampur Indomie gitu kan. Jadi pizzanya dimakan, Indomie yang dimakan, kubisnya didiemin aja. Oke, nah buku ini kan bercerita tentang Franklin, Mm, ibunya, ayahnya, dan teman-temannya. iya. Nah, dari cerita ini, di antara teman-teman Franklin tadi, siapa yang paling Kirana suka? Bear, Bear, kenapa? bear karena bear itu baik. Mm, Bear itu baiknya baik. apa? Dia nggak pernah pilih-pilih teman. Dia juga anaknya riang gitu. Anaknya riang. Terus itu yang paling Kirana suka temennya Franklin itu Bear. Kalau yang paling gak disuka apa? Ada gak? Paling nggak disuka apa ya? Fox aku kurang suka. Fox, kenapa? Fox. Iya, apa ya? Apa dia sombong, licik, angkuh, atau Enggak sih, apa? Enggak. enggak. Terus nggak sukanya gimana? Iya, Ya gitu deh, ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksain suka apa nggak suka ya. Nah terus ini kan ceritanya akhirnya selimut ketemu ya. Kalau kira-kira nggak ketemu gimana? nggak ketemu. Iya, Franklin Mm-mm. mungkin akan terus murung, Akan terus murung, sedih gitu ya, karena Iya. selimutnya nggak ketemu-ketemu gitu ya. tapi dia mungkin akan terbiasa kalau pakai itu. Nah, udah terbiasa nggak pakai selimut birunya ya. Iya, Lama-lama mungkin dia akan terbiasa dengan selimut ayahnya warna kuning ya. Sama boneka pemberian Bear tadi ya. Beaver. Beaver, oke. Baik, begitu saja Sobat Literasi diskusi kita pada sore hari ini karena menjelang maghrib ini dan terdengar geluduk-geluduk. Terima kasih Kirana sudah mau membacakan buku, mau berbagi, tanya jawab. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi buku lagi. Ada pesan nggak buat teman-teman di rumah atau di mana saja? Mungkin untuk rajin baca buku atau gimana? Kirana kalau baca buku tiap hari atau sekali-sekali aja? Tiap hari. Tiap hari baca bukunya ya. Bukunya yang disukai apa? Buku cerita apa buku-buku non fiksi? Aku sih Apa suka kayak ensiklopedia gitu misalnya? ya, aku suka misalnya buku cerita, terus fiksi sebenarnya aku juga Fiksi suka. ya, lebih suka fiksi ya. Sekarang Kirana suka baca komik ya. Iya, sama komik. Iya, Kirana sekarang kelas 4 ya. 3. Oh, kelas 3. Saya orang tua sendiri lupa. Kelas 3. Ya karena kemarin naik dari kelas 2 ke kelas 3 itu kan nggak terasa kan, gara-gara pandemi gitu, nggak terasa naiknya, tahu-tahu udah naik kayak gitu. Iya. Baik Sobat Literasi, terima kasih sudah menyimak diskusi kami pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and share supaya kita bisa makin lebih semangat untuk berbagi cerita. Salam literasi. Terima kasih.